إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الأمهات والأخوات يا رعاكن الله walhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita bisa melanjutkan pembacaan dari sebuah karya yang dimiliki oleh Syekh Al-Faqih Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah di dalam Risalatul Hijab. Yang mana risalah ini beliau sengaja tulis untuk mengingatkan para muslimat, untuk mengingatkan para nisa tentang adillah, dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan wajibnya mereka untuk menggunakan al-hijab, yakni wajibnya para muslimat untuk menutup aurat mereka. Dan seperti yang beliau sebutkan di dalam muqaddimah yang telah kita baca bersama, beliau akan membawakan dalil dari Al-Quran, begitu pula dalil dari sunnah Nabi SAW. Adapun dari dalil Al-Quranul Karim telah kita baca kurang lebihnya 3 ayat atau 3 dalil dari surah yang disebutkan oleh al-musannif, yaitu Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Yang pertama yang berkaitan dengan surah An-Nur ayat ke-31 yang dengan jelas dan dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin ila akhiril ayah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mukminat untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka sampai terakhir dari ayat yang mulia ini. Dan telah kita bahas satu persatu pada pertemuan yang lalu. Begitu pula dalil yang kedua yang telah dinukilkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, agar mereka para nisa, al-ummahat, al-akhawat, terlebih khusus mereka yang menisbahkan diri-diri mereka kepada pemahaman salaf, yakni salafiyat, maka mereka pun adalah orang-orang yang wajib untuk mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin, agar mereka para wanita an-nisa menutup bahagian tubuh mereka dengan jilbab yang syar'i,
dengan hijab yang syar'i. Dan telah kita jelaskan pula pada pertemuan yang lalu apa definisi hijab, apa pula bahagian yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ditutup. Begitu pula ayat yang ketiga yang telah kita bahas pada ayat yang kedua adalah wal qawaidu minan nisa. Tadi wal yadribna bi khumurihin adalah masih masuk kepada ayat yang pertama atau dalil yang pertama, yaitu dalil yang berkaitan dengan surah An-Nur ayat ke-31. Adapun dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-60, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan, yaitu mereka-mereka para wanita yang telah lanjut usianya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggalkan hijab-hijab mereka, tidak memakai cadar-cadar mereka, tidak memakai kaos tangan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki hasrat untuk membangun mahligai rumah tangga. Dan telah kita jelaskan pula tafsir dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ardah pada pendalilan yang berikutnya, yaitu pendalilan yang ketiga ketika Syekh Al-Utsaimin menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin min jalabibihin. Wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada keluarga-keluarga kamu dan putri-putri kamu, dan katakan pula kepada nisa al-mu'minin, kepada para wanita dari kalangan mukminin, apa yang dikatakan? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka menurunkan hijab-hijab mereka ke bahagian tubuh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditutup. Dijelaskan oleh Imam Mufassirin Turjumanil Quran, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, kata beliau, amarallahu nisa'al mu'minina idza kharajna min buyutihin fi hajatin ayyughtina wujuhahunna min fawqi ru'usihin. Dengan tegas dan dengan gamblang perintah dari Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan secara ringkas oleh Turjumanil Quran, sang penterjemah Al-Quran. Diterjemahkan, ditafsirkan secara ringkas oleh Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Ditafsirkan pula, diterjemahkan pula oleh sahabiyun jalilun, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Yang dijelaskan oleh beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nisa'al mu'minin, para wanita dari kalangan mukminin, idza kharajna min buyutihinna fi hajah, ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk menunaikan satu hajat mereka banyak. Apakah mungkin ke pasar untuk belanja kebutuhan rumahnya, ataukah mungkin juga ke madrasah untuk mengajar santriwati-santriwati yang ada, dan sekian banyak hajah yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, karena masing-masing dari seorang wanita memiliki hajat yang berbeda-beda ketika keluar dari rumahnya. Maka dijelaskan secara umum oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika mereka keluar rumah fi hajatin, karena satu keperluan. Di sini ada isyarah latifah, isyarat yang sangat halus dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Turjumanil Quran, Imamul Mufassirin. Apa isyarat yang bisa kita fahami? Agar mereka, para nisa, tidak keluar dari rumah-rumah mereka illa fi hajatin, kecuali mereka benar-benar keluar rumah untuk menunaikan hajat. Mungkin sang anak bertanya kepada sang ibu, Umi mau kemana? Uminya berkata kepada sang anak, Umi keluar rumah sebentar. Mau kemana? Mau ke tempat tetangga. Ngapain? Ada yang diceritakan. Ini hajah? Bukan. Ini tidak termasuk hajah. Tidak termasuk keperluan yang mendesak. Artinya ketika dia tinggalkan untuk bertandang, bertamu ke rumah tetangganya, tidak ada kemudaratan bagi dia.
Tidak pula ada kemudaratan bagi keluarganya, anak-anaknya dan suaminya. Maka kita harus memahami batasan-batasan seorang muslimah, batasan-batasan seorang mukminah. Untuk apa dia keluar rumah? Ketika dia keluar rumah fi hajatin, diizinkan oleh syariat, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipersilahkan pula oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Akan tetapi bilaks sebaliknya, ketika mereka keluar rumah bi ghairi hajah. Kenapa? Ya pengen keluar aja, sumpah di rumah. Banyak kerjaan, mau refreshing. Ittaqinallah ya ummah. Bertakwa kalian kepada Allah. Baituki jannatuki. Rumah kalian adalah surga kalian. Seharusnya kalian betah berada di rumah-rumah kalian. Karena rumah tersebutlah yang akan menjadi saksi bisu dari kepemimpinan kalian. Kullukum ra'in, kata Nabi SAW. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya dari apa yang telah dia pimpin. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Begitu pula seorang mar'ah, seorang istri. Mereka adalah para pemimpin. Di mana? Baiti zawjiha, di rumah-rumah suami mereka, dalam mentarbiyah anak-anak mereka, dalam mengurusi hajat-hajat suami. Apakah itu masak, pakaiannya, dan yang semisalnya. Semuanya tanggung jawab bagi seorang ummah, bagi seorang ibu. Maka ketika tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan untuk seorang wanita keluar dari rumah, maka silahkan tetap berada di rumah-rumah kalian. Inilah yang disyaratkan secara latifah, secara ringan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mengatakan, idza kharajna min buyutihinna fi hajah. Jika mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk menunaikan sebuah hajat. Artinya kalau tidak ada hajat, jangan keluar. Silahkan tetap di rumah. Berbahagialah di rumah. Karena seperti yang telah saya sebutkan, baituki jannatuki. Rumah-rumah kalian, wahai para ummahat, wahai para nisa, wahai para istri, hakikatnya adalah surga-surga bagi kalian. Kalaupun harus keluar, apa kata Abdullah bin Abbas? Ayyughtina wujuhahun. Ketika mereka keluar dari rumah, harus menutup wajah-wajah mereka. Ini ucapan Abdullah bin Abbas. Ya ummahat, ya nisa, ya ra'akunnallah. Ini adalah tafsir dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam perintah tersebut. Maka jelas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Qul ya ayuhan nabi, wahai para nabi, qul, katakanlah li azwajik, kepada keluarga-keluargamu, istri-istri beliau alaihimus salatu wassalam, wa banatik, dan putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, dan mereka para nisa al-mu'minin secara umum. Tafsir dari Abdullah bin Abbas, ketika mereka keluar dari rumah, yughtina wujuhahun, mereka harus menutup wajah-wajah mereka. Dari mana? Min fawqi ru'usihinna bil jalabib, dari atas kepala-kepala mereka dengan menggunakan jilbab, dengan menggunakan al-hijab. Wa yubdina 'ainan wahidah, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan menyisakan bahagian mata untuk melihat jalan. Satu anggota tubuh, yaitu sepasang mata, dipersilahkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Sekali lagi, ini bukan ucapan si fulan yang masih belum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, masih belum tentu, belum ada jaminan.
Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai para ummahat, wahai para nisa. Yang memerintahkan kepada kalian adalah Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan hijab, untuk menggunakan cadar-cadar ketika keluar dari rumah. Maka di kesempatan ini pun saya berusaha mengingatkan kepada pihak-pihak di luar sana yang sudah mulai untuk mengkritisi, mengomentari, bahkan sampai membuat sebuah puisi. Apa yang berkaitan dengan an-niqab, cadar. A'udzu billahi minadh dhalal. Hati-hati ketika seorang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah keluar dari lisan dia celaan-celaan terhadap syariat Islam yang mulia. Celaan terhadap azan, celaan terhadap cadar, celaan terhadap jenggot, celaan terhadap celana yang cingkrang, celaan terhadap ini dan itu, sekian banyak celaan. Disebabkan apa? Ba'idun ani syariah. Mereka jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari talabul ilmi. Mereka enggak kenal kitab-kitab para ulama. Mereka enggak kenal tafsir-tafsir Ibnu Abbas seperti ini. Kalaupun mereka tahu, maka ilmu yang ada di sisi mereka dengan tegas kita katakan la yanfa'. Tidak bermanfaat sedikit pun. Kenapa? Karena tidak membuahkan sebuah hasil. Tidak membuahkan sebuah faedah. Takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut sama sekali. Dicela adzan, dicela cadar, dicela jenggot dan sekian banyak syariat Islam. Karena mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwati fillah ya ra'akunallah, al-hijab begitu pula cadar merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka ketika kalian menggunakan hijab ataukah cadar dengan sekian banyak tantangan, apakah dari keluarga, dari orang tua, dari kakak, dari adik, dari siapapun itu, harapkanlah ajr, harapkanlah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat. Syariat Islam tidak ada yang ringan, akhwati fillah. Syariat Islam memang diisi dengan sesuatu yang berat. Oleh karenanya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Sungguhnya kami akan menyampaikan kepada engkau wahai Muhammad qaulan tsaqila. Sesuatu yang berat. Menunjukkan apa? Syariat Islam enggak ada yang ringan. Kita bercadar berat. Menggunakan hijab di tengah-tengah kondisi Indonesia yang seperti ini berat. Berjenggot bagi kaum lelaki, bagi para suami berat. Menggunakan jubah kemana-mana, menggunakan celana yang cingkrang di atas mata kaki, tidak isbal, berat. Mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala berat. Syariat Allah Subhanahu wa taala mana yang ringan? Kita berpuasa di bulan Ramadan dengan sekian terik matahari, menyebabkan dahaga kita, lapar kita. Ringan? Berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Wahai Muhammad, kami akan memberikan kepadamu ucapan-ucapan syariat-syariat yang berat. Bersabar akhwati fillah ya ra'akunallah terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian sudah tahu ini perintah Allah, ini tafsir dari Abdullah bin Abbas, celaan-celaan di sana biarkan mereka berlalu. Mereka menghardik, mereka mencela, mereka mengkritisi, disebut sebagai ninja, hantu dan. Silahkan celah kami. Seperti itu isi-isi hati kalian. Isi-isi sanubari kalian. Silahkan. Kami tidak butuh terhadap pujian-pujian kalian. Yang kami butuhkan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Besarkan hati kalian dengan apa yang Allah janjikan. Besarkan hati kalian wahai para ummahat, wahai para orang-orang pejuang Islam. Pejuang syariat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah janjikan. Syurga Allah Azza wa Jalla, dari pintu mana saja kalian akan masuk. Nanti di sana baru giliran kita yang melihat mereka mengais-ngais rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta-minta kepada kita, tolong kami, tolong kami.
Karena mereka sudah jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, la yanfa. Kemuliaan mereka di dunia, sorotan mata-mata manusia kepada mereka di dunia sama sekali tidak bermanfaat untuk mereka di akhirah. Sementara kita yang terkucilkan, kita yang disangka sebagai teroris, kita yang disangka sebagai pemberontak, kita yang disangka sebagai orang-orang yang ekstrim, kita yang disangka sebagai orang-orang yang tidak memiliki toleransi beragama, yang disangka sebagai orang-orang yang kaku. Biarkan kafilah berlalu. Kita jangan pusing mengurusi apa yang mereka ucapkan di luar sana. Yang kita amalkan adalah syariat Allah Azza wa Jalla, syariat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Itu bisa dan sangat bisa bahkan melebarkan dada-dada kita untuk menerima al-haq ini dengan lapang dada. Walaupun sekian banyak celaan, walaupun sekian banyak cacian, hardikan, bahkan kemungkinan dari ibu-ibu kandung kita sendiri, dari ayah-ayah kandung kita sendiri, sampai kepada tingkatan mungkin membakar cadar-cadar kita, membakar hijab-hijab kita. Isbir, bersabar, wa tahtasib, harapkan ajar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang ringan. Semuanya butuh yang namanya pengorbanan. Kemudian akhwati fillah ya ra'akunallah, ayat yang berikutnya yaitu dalil yang keempat yang dinukilkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah adalah firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-55. Ayat ke-55. Yang ayat ini menunjukkan wajibnya seorang wanita menggunakan hijab. Apa firman Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla berfirman, la junaha alaihinna fi abaihin wala abnaihin wala ikhwanihin wala abnai ikhwanihin wala abnai akhwatihin wala nisaihin. Tidak ada dosa bagi kalian wahai para ummahat. Tidak ada dosa bagi kalian wahai para an-nisa, al-mu'minat, al-muslimat, untuk kalian menanggalkan hijab-hijab kalian, cadar-cadar kalian di hadapan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama abaihin, ayah-ayah kalian. Yang kedua ikhwanihin, saudara-saudara laki-laki kalian, saudara kandung. Abna ikhwanihin, atau keponakan-keponakan kalian, keponakan laki-laki tentunya. Wala abnai akhwatihin. Begitu pula kalian tidak mengapa untuk menanggalkan cadar-cadar kalian di hadapan abnai akhwatihin, keponakan dari saudara laki-laki atau keponakan dari saudara perempuan. Keponakan secara umum diperbolehkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nisaihin. Begitu pula sesama kalian, kaum wanita. Sesama an-nisa, sesama al-muslimat, sesama al-mu'minat, terlebih khusus sesama salafiyat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La junaha alaihin. Kalian tidak berdosa untuk menanggalkan itu semua di hadapan golongan-golongan tersebut. Wala ma malakat aimanuhun. Dan tidak mengapa pula kalian menanggalkan hijab-hijab kalian, cadar-cadar kalian di hadapan budak-budak yang kalian miliki. Tapi sekarang sudah enggak ada yang namanya perbudakan. Wattaqinallah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menyaksikan, memantau segala sesuatu. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kemudian Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Al-Utsaimin alaihi rahmatullah menukilkan tafsir Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Apa kata beliau dalam mengomentari, mentafsirkan ayat ini? Lamma amarallahu an-nisaa bil hijabi 'anil ajanibi. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para wanita untuk berhijab alal ajanib,
ketika mereka di hadapan laki-laki ajanib. Di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Bayyana anna haula'il aqarib la yajibul ihtijab anhum. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada mereka, para nisa, ketika berada di hadapan aqarib, kerabat-kerabat, yang dimaksudkan aqarib di sini adalah datul maharim, yaitu orang-orang yang menjadi mahram kita dari kalangan laki-laki. Kalau dari kalangan nisa sudah kita jelaskan dari ayat tadi di atas. Wala nisaihin, boleh sesama wanita, walaupun bukan mahramnya, walaupun bukan kerabatnya, walaupun bukan adiknya, walaupun bukan kakaknya, walaupun bukan sepupunya, walaupun tidak ada hubungan sedarah. Boleh bagi sesama an-nisa untuk menanggalkan hijab-hijab mereka, cadar-cadar mereka. Al-aqarib, kerabat-kerabat dari kalangan laki-laki yang kita bahas sekarang. Diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka membuka hijab-hijab mereka. Kama istathnahum fi suratin Nur. Begitu pula yang Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan di dalam surah An-Nur. Dalil pertama yang telah kita bahas dari penukilan Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Inna qaulihi ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni di dalam surah An-Nur, wala yubdina zinatahun. Tidak boleh bagi para wanita untuk menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Apa perhiasan terindah yang dimiliki oleh para wanita? Al-wajah. Wajahnya. Inti dari keindahan seorang wanita adalah al-wajhu. Wajah-wajah mereka adalah inti dari keindahan yang ada di sisi mereka. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala yubdina zinatahun. Jangan kalian tampakkan. Jangan kalian buka, jangan kalian obral zinatahun. Perhiasan-perhiasan kalian. Perhiasan banyak modelnya. Yang paling inti tadi yang saya sebutkan, wajah. Jangan kalian buka wajah kalian di hadapan orang-orang ajanib. Jadilah orang yang bisa menjaga harga-harga diri, yang akan mendapatkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nur tersebut? Illa li bu'ulatihin. Kecuali mereka ingin menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kepada bu'ulah, yakni az-zawj, kepada para suami. Kemudian diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan-golongan yang memang diizinkan untuk kita, yakni para wanita, membuka hijab-hijab atau cadar-cadar mereka di hadapan dzatul maharim, mahram-mahram mereka dari kalangan laki-laki. Sekali lagi disebutkan di sini ada beberapa golongan. Yang pertama kata Allah Azza wa Jalla, aba, yaitu ayah-ayah kalian, abna, putra-putra kalian, ikhwan, saudara-saudara laki-laki kalian, abna'i akhwanihin, abna'i akhwatihin, para keponakan. Maka ada 4 golongan mahram yang kalian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggalkan hijab-hijab kalian. Sehingga tidak benar persepsi sebagian orang, persangkaan sebagian orang bahwasanya mereka wanita bercadar hatta dengan keluarganya sendiri, dengan kerabatnya sendiri memakai cadar. Salah. Persepsi yang mereka anggap adalah sesuatu yang salah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menafikan apa yang mereka sangkakan tersebut. Karena mereka para wanita yang berhijab, bercadar, akan membuka cadar-cadar mereka di hadapan para ayahnya. Akan membuka di hadapan keponakannya, akan membuka di hadapan saudara-saudara kandung mereka. Bahkan kalau masih ada perbudakan, bisa dibuka di hadapan budak-budak mereka. Maka tuduhan-tuduhan dusta yang semacam ini tambah menyudutkan para wanita bercadar. Isbiri. Kalian harus menjadi wanita-wanita yang tangguh, yang benar-benar yakin apa yang sedang kalian lakukan sekarang adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsir yang dijelaskan oleh para sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Harus yakin, itulah al-haq. Al-Quran, sunnah, fahmus salaf. Dan kalian berada di 3 titik tersebut. Maka ini busyra.
Hakikatnya ini adalah busyra, kabar gembira untuk kalian. Karena telah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak ada yang tersisa antara kalian, wahai para ummahat, wahai para nisa yang telah menggunakan hijabnya dengan hijab yang syar'i. Cadarnya dengan cadar yang syar'i, dengan didasari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah. Insyaallah taala akan kita masuk ke dalamnya. Tidak ada jarak antara kalian dengan surga Allah Subhanahu wa taala illal maut, kecuali kematian kalian. Busyra, bergembiralah kalian ketika mendapatkan hidayah yang sangat besar ini. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan dan jangan sekalipun menoleh kepada syubhat-syubhat syaitaniyah yang mencela cadar, bahkan membela orang-orang yang mencela cadar. A'udzubillahi minadh dhalal. Yakini dengan teguh yang kalian lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan para hambanya. Kemudian kita masuk kepada adillatus sunnah, adillah yakni dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya wajibnya seorang wanita memakai cadarnya. Wa amma adillatus sunnah faminha. Adapun dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antaranya kata beliau, ad-dalilul awal, dalil yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alaihi ay yanzura minha. Jika salah seorang dari kalian, wahai kaum laki-laki, wahai kaum muslimin, wahai kaum mukminin, jika salah seorang dari kalian ingin mengkhitbah, melamar seorang wanita, fala junaha alaih, tidak ada dosa bagi dia, ayanzura minha, untuk melihat makhtubahnya tersebut, untuk melihat wanita yang akan dilamar tersebut. Idza kana innama yanzura ilaiha li khitbah, ketika benar-benar seorang laki-laki tadi, muslim, mukmin, lebih khusus lagi salafi, benar-benar ingin melihat wanita tersebut lil khitbah, untuk dilamar. Wa in kanat la ta'lam, walaupun wanita yang dilihat tadi tidak mengetahui, artinya diintip oleh seorang laki-laki. Maka laki-laki tersebut yang melihat seorang wanita secara langsung, walaupun tidak diketahui secara sembunyi-sembunyi, diintip tadi, la junaha alaih, dia tidak mendapatkan dosa. Dengan satu syarat yang tidak bisa dilupakan. Satu syarat penting yang harus dibarengi dalam hadis ini. Idza kana innama yanzuru ilaiha li khitbatin. Tujuannya adalah untuk mengkhitbah. Tujuannya adalah untuk melamar. Bukan hanya untuk melampiaskan syahwat dia. La, kalau ini haram. Maka keadaan-keadaan khusus seperti ini, ketika seorang laki-laki yang masih bujang ingin melamar seorang wanita, maka melihat kepada wajahnya, melihat kepada wanita tersebut, walaupun sembunyi-sembunyi, diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak khusus kepada mereka yang para bujang, para suami yang ingin melaksanakan sunnah ta'addud misalkan, diperbolehkan bagi mereka untuk melihat, nazar kalau bahasa kita sekarang, nazar kepada makhtubah, kepada wanita yang akan dilamar, dengan sembunyi-sembunyi dipersilahkan. Kalau dengan izin walinya, maka itu jauh sesuatu yang afdal, yang lebih bagus. Kemudian kata beliau, wajhud dalalah. Apa sisi pendalilan? Kok dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan wajibnya seorang wanita memakai hijab? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nafiyal janah, adalah Nabi alaihi salatu wassalam menafikan dosa. Wa huwal itsm anil khatibi khassatan idza nazara min makhtubatihi. Yaitu Nabi alaihi salatu wassalam tidak menganggap bahwasanya seorang khatib, seorang yang melamar wanita dan melihat kepada wanita tersebut sebagai sebuah itsm, sebagai sebuah junah. Ini bukan dosa. Ketika dia akan melihat kepada wanita yang akan dia lamar, bisyartin, dengan syarat ayyakuna nadharuhu lil khitbah. Melihatnya
seorang laki-laki kepada wanita tersebut lil khitbah. Ini syarat yang telah saya tekankan tadi. Ini syaratnya. Kalau hanya sekedar main-main, hanya sekedar coba-coba, la, haram hukumnya. Tapi kalau untuk khitbah, maka la junah. Kata Nabi SAW. Tidak berdosa bagi dia. Fadalla hadha ala anna ghairal khatibi athimun bin nazari ilal ajnabiyyah bikulli halin. Hadis ini, kata beliau, menunjukkan anna ghairal khatib, selain seorang pria yang akan melamar pujaan hatinya, athimun, dia adalah berdosa. Seorang pria yang ingin melihat kepada seorang wanita bukan untuk nazar, bukan untuk makhtub, bukan untuk melamar, hanya sekedar melampiaskan syahwat matanya. Maka ini athim, kata beliau, dia berdosa. Bin nazari ilal ajnabiyyah, karena dia melihat kepada wanita yang bukan mahram. Berarti dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, menantang Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Sampaikan kepada para pria itu, para muslimin, para mukminin, agar mereka itu bisa menundukkan pandangan-pandangan mereka. Sementara dia lancang, dia naikkan pandangannya, dia melihat kepada wajah-wajah para wanita yang bukan mahramnya. Bikulli halin, dalam keadaan apapun. Tidak diperbolehkan, tidak diizinkan seorang laki-laki melihat, menikmati pemandangan wajah seorang wanita yang bukan mahramnya bikulli halin, dalam keadaan apapun tanpa terkecuali. Satu terkecualinya, yaitu ketika khitbah. Selain itu tidak ada sama sekali. Wa kadzalikal khatib idza nazara li ghairil khitbah mithla an yakuna gharaduhu bin nazar at-talazzuz wa tamattu' bihi wa nahwu dzalik. Begitu pula seorang bujang masih, tapi dia belum ada keinginan untuk menikah, belum ada keinginan untuk melamar seorang wanita, tapi dia jadikan status bujangnya ini untuk melihat wajah-wajah nisa al-mu'minat. Masuk ke rumah fulana, masuk ke rumah allana, masuk main-main. Padahal tujuannya bukan untuk mengkhitbah. Tujuannya hanya ingin melihat kayak apa sih mukanya fulana, kayak apa sih. Haram. Tidak diizinkan. Walaupun dia adalah seorang bujang yang niatnya nanti dia akan menikah. Tapi kalau dia belum ada keinginan besar dalam mengkhitbah seorang wanita, maka haram bagi dia untuk masuk ke rumah-rumah muslimat, ke rumah-rumah salafiyat untuk melakukan an-nazar tadi. Selama keadaan dia tidak ada niat khitbah, melamar, maka itu adalah sesuatu yang haram. Fa in qil, ketika ada seorang yang mengatakan, kata beliau, laisa fil hadithi bayanun ma yanzuru ilaihi. Dalam hadis ini tidak ada penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kemana seorang laki-laki harus melihat. Kok bisa kita menyimpulkan berarti seorang laki-laki yang akan melamar pujaan hatinya akan melihat kepada wajahnya. Dari mana? Kan Nabi SAW tidak menyebutkan melihat wajahnya. Hanya sekedar melihat kepada wanita tersebut. Enggak ada wajah. Faqad yakunul murad bidzalika nadharus sadr wan nahr. Bisa jadi, kata seorang ini yang dinukilkan oleh Syekhul Utsaimin, bisa jadi maksud dari hadis tersebut adalah Nabi mengizinkan untuk seorang laki-laki pelamar yang ingin melamar seorang wanita melihat kepada bahagian lehernya misalkan. Jadi sang wanita menghadap ke dinding, laki-laki dari belakangnya melihat lehernya, melihat rambutnya, bisa jadi. Kan bukan wajahnya. Maka yang seperti ini dikatakan oleh beliau sebagai sebuah syubhat. Al-jawab, jawabannya adalah anna kulla ahadin, setiap orang, setiap dari kita, ya'lam anna maqsudal khatib, mengetahui, setiap dari kita semua mengetahui bahwasanya tujuan seorang laki-laki yang akan melamar wanita, al-muridu lil jamali innama huwa jamalul wajh. Yang dicari oleh seorang laki-laki adalah keindahan wajah wanita. Itu yang dicari. Jadi mana yang dilihat? Ya keindahan wajahnya. Yang dilihat bukannya lehernya, yang dilihat bukannya rambutnya. Yang dilihat pertama kali adalah wajahnya. Bagaimana wajahnya? Sudah dia menarik untuk dia lamar, langsung dia lamar.
Maka itu sesuatu yang tidak perlu dipungkiri, kata beliau. Wa masiwahu taba'an la yaqsud ghaliban. Adapun selainnya, apakah rambutnya, lehernya, bentuknya, dan yang seterusnya, itu kata beliau hanya mengikuti. Bukan tujuan utama. Tujuan utama, dan ini diketahui oleh semua orang, ma'ruf, perkara yang terkenal. Perkara yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah muslimin, di tengah-tengah mukminin, bahwasanya mereka adalah mencari wanita-wanita yang indah wajahnya. Adapun yang lainnya mengikuti. Bahagian lehernya, rambutnya, dan yang seterusnya mengikuti. Fal khatibu innama yanzuru ilal wajh. Jadi tujuan utama dari orang yang akan melamar adalah melihat wajahnya. Li'annal maqsuda bidzati limuridil jamal bila raib. Karena yang dia targetkan utama adalah bagaimana dia bisa mendapati seorang istri biidnillahi ta'ala yang indah wajahnya. Yang bisa dia lihat, yang bisa dia nikmati ketika sudah terbangun mahligai rumah tangga. Jadi nggak bisa diingkari, nggak bisa dipungkiri. Inilah yang dimaksudkan oleh laki-laki tersebut. Maka sisi pendalilannya kenapa seorang wanita diperintahkan untuk berhijab, diperintahkan untuk bercadar, dan sama sekali mereka tidak boleh membuka cadar-cadar mereka kepada seorang laki-laki ajanib kecuali pada satu keadaan, yaitu al-khitbah. Keadaan lainnya haram hukumnya bagi kalian, wahai para ummahat, wahai para nisa yang kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, haram bagi kalian untuk mengumbar wajah-wajah kalian kepada yang bukan mahram, baik secara langsung ataukah via media sosial. Wal'iyadzubillah. Kemudian dalil yang kedua, yang ini akan menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini insyaallah taala, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma amara bi ikhrajin nisa'i ila musallal 'id." Qulna. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para wanita untuk keluar dari rumah-rumah mereka untuk menuju lapangan salat Id. Maka para wanita di zaman beliau alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab." Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami belum memiliki jilbab, belum memiliki hijab. Bagaimana dia bisa keluar rumah? Apakah boleh dia keluar rumah untuk melakukan salat Id? Masyru', disyariatkan. Tanpa hijabnya karena dia tidak punya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Faqala Nabiyyu alaihi salatu wassalam litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaknya saudari wanitanya, ukhti yang lainnya, meminjamkan jilbabnya kepada wanita yang tidak memiliki jilbab tersebut. Dipinjamkan. Tetap diminta oleh Nabi SAW untuk menggunakan hijab. Padahal keluarnya ini untuk ketaatan pada Allah loh. Keluarnya seorang wanita ini untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Salatul Id, mendengarkan khutbah, melaksanakan salat, merayakan hari raya. Kalau hijab ini tidak wajib untuk kalian wahai para ummahat, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa, hari Id izinkan aja yang enggak punya jilbab untuk keluar menuju musalla Id. Sangat mungkin bagi Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang tidak mungkin bagi beliau? Akan tetapi tarbiyah, didikan Nabi SAW bukan didikan pikiran-pikiran kita. Didikan dari Nabi SAW adalah tarbiyah Qur'aniyah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari Rabb beliau alaihi salatu wassalam. Maka sehingga ada yang mengatakan dari kalangan wanita tersebut, mereka ingin keluar salat Id ya Rasulullah tapi enggak punya hijab. Gimana lagi? Maka Nabi SAW tetap tidak memberi keringanan sedikit pun. Yang namanya wanita keluar fi hajah, keluar dari rumahnya untuk menunaikan hajat syar'i, salat Id, harus menggunakan syariat Islam. Yaitu ketika mereka juga harus menggunakan jilbab atau hijab yang syar'i. Yang mana Nabi SAW memerintahkan untuk ukhti yang lainnya meminjamkan kepada ukhtu tersebut yang tidak memiliki al-hijab. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala akan kita bahas panjang lebar biidznillah. Kita menukilkan
dan menerjemahkan fatwa dari Syekh Al-Utsaimin dalam menjelaskan hadis ini pada pertemuan berikutnya biidznillah taala, yang ada beberapa hadis lagi yang masih menunjukkan wajibnya al-hijab ataukah cadar bagi para nisa al-mu'minin, para wanita-wanita kaum mukminin, wallahu a'lamu bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.